Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karlina dengan NIM 0142S1A02007. Saya mahasiswi STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Administrasi Pendidikan semester 3A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Resya Tahrunisa MPD dengan judul Organisasi Kantor dan Konsep Komunikasi Kantor. Itu pengertian organisasi kantor. Nah, organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kantor itu merupakan bagian dari organisasi yang menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Nah, jadi organisasi perkantoran merupakan suatu kolektivitas dan kumpulan orang-orang yang ada di suatu lingkungan perkantoran, di mana aktivitas yang dilakukannya ini didesain dengan secara sadar, terkoordinasi, serta diatur oleh para anggotanya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi kantor. Yang pertama, prinsip tujuan. Kedua, prinsip kesatuan fungsi. Ketiga, prinsip hubungan individual. Keempat, prinsip kesederhanaan. Kelima, prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Keenam, prinsip laporan kepada atasan tunggal. Ketujuh, prinsip kepengawasan dan kepemimpinan. Dan kedelapan, prinsip jangkauan pengawasan. Selanjutnya itu struktur organisasi kantor. Yang pertama yaitu the operating core, yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa. Kedua, the strategic effect, yaitu manajer tingkat puncak atau top management. Ketiga, the middle line, yaitu para manajer yang menjembatani manajer tingkat atas dengan bagian operasional. Keempat, the technostructure, yaitu mereka yang diserahi tugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk standarisasi dalam organisasi. Kelima, the support staff, yaitu orang-orang yang memberi jasa pendukung tidak langsung terhadap organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur organisasi kantor. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Kedua, proses kerjasama sedikitnya antar dua orang. Ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. Keempat, yaitu adanya tujuan tertentu. Selanjutnya, konsep komunikasi kantor. Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Semakin efektif komunikasi kantor, suasana kerja pun akan semakin baik. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi perkantoran. Yang pertama, menurut ruang lingkup. Dibagi menjadi dua, yang pertama komunikasi internal dan kedua komunikasi eksternal. Selanjutnya komunikasi menurut cara penyampaian informasi. Yang pertama komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Selanjutnya komunikasi menurut kelangsungannya, yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Selanjutnya komunikasi menurut perilaku. Ada tiga, yang pertama komunikasi formal, kedua komunikasi informal, dan komunikasi nonformal. Selanjutnya komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama komunikasi satu arah atau simplex, kedua komunikasi dua arah duplex, dan komunikasi menurut jaringan kerja. Selanjutnya komunikasi menurut peranan individu. Ada tiga, yang pertama komunikasi antar individu, kedua komunikasi antar individu lingkungan yang lebih luas, dan komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Selanjutnya media komunikasi kantor. Di sini menggunakan dua media, yang pertama pesawat telepon dan presentasi.